fungsi hati. Baik itu dalam hal kesyukuran, baik itu dalam hal peribadatan kepada Allah, penghambaan diri kepada Allah, maka titik awalnya adalah hati. Karena keyakinan itu berawal dari hati. Semakin pandai seseorang menata hatinya, maka ia semakin bijak dalam menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Tidak heran kemudian di dalam riwayat dijelaskan bahwa titik pertama amal ibadah itu diterima berawal dari niat. Dan niat itu pangkalnya dari hati. Yang kedua, yang harus dijaga bagi seorang mukmin adalah bagaimana menggunakan akalnya. Karena potensi akal inilah yang membedakan antara makhluk dengan yang lain. Makhluk manusia berbeda dengan binatang karena potensi akal. Penciptaan manusia lebih mulia dari penciptaan binatang, itu ditentukan oleh hatinya dan akalnya. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan pelanggaran tetapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, itu karena tidak ada nafsu dalam dirinya. Tetapi manusia ini dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi akal bersamaan dengan potensi nafsu. Karena itu akal harus dijaga. Bagaimana menjaga akal itu? Ia harus selalu disirami dengan belajar ilmu agama. Karena dengan akal seseorang akan tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu, dan bagaimana cara ibadah-ibadah yang lainnya, karena melalui akalnya. Maka dengan potensi ini, seorang yang beriman kepada Allah dengan menggunakan akalnya, maka ia akan bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kemudian dalam Al-Quran selalu ditantang, selalu dianjurkan seorang hamba untuk menggunakan akalnya, karena Islam itu diakui karena akalnya. Maka tidak ada hukum bagi orang yang tidak berakal. Ketika akal itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tidak lagi ada kewajiban bagi dirinya. Maka jangan kemudian mengatakan saya mengagungkan akal. Tetapi akal yang dimaksud adalah bagaimana akal itu bisa menjadi alat untuk dekat kepada Allah. Maka orang yang hilang akalnya, orang gila, tidak ada hukum dalam agama ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan potensi akal, kita bisa memaknai dan mengerti apa yang dikandung maksud dalam ayat-ayat Allah. Karena itu dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam adalah ayat bagi orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu potensi akal yang kita miliki harus selalu disiram. Disiram dan disuburkan dengan mempersamakan dan mempersandingkan hati. Karena itu potensi yang ketiga adalah potensi perpaduan antara hati dan akal. Ibadah yang kita lakukan tidak akan bisa khusyuk jika tidak menghadirkan hati, dan ibadah yang kita lakukan tidak akan benar kalau tidak dilalui dengan pengetahuan. Karena itu
potensi ini harus dipadukan antara potensi akal dan potensi hati. Perasaan dan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan bukti pengabdian di hadapan Allah, tapi itu tidak akan benar kalau tidak dengan ilmu pengetahuan. Maka kemudian kita diperintahkan untuk belajar, bahkan kemudian mendatangi majelis-majelis ilmu itu dan mendengarkan nasihat itu lebih mulia daripada salat 100 rakaat dalam beberapa riwayat. Tanya diri kita, dalam sehari semalam mungkin belum pernah kita melakukan salat sampai 100 rakaat. Salat sunnah sampai 100 rakaat kita belum pernah melakukan, tetapi ada amalan yang kemudian bisa lebih mulia, yakni mendatangi majelis ilmu. Karena dengan majelis ilmu itu akan bersama dengan para malaikat. Karena disitulah kuncinya seseorang akan berubah. Karena kelak nanti di hari kemudian ada orang yang kemudian akan diantarkan masuk ke neraka. Ketika ditanya, mengapa engkau tidak salat di dunia? Saya tidak tahu hukum ini. Mengapa engkau tidak begini? Padahal engkau diperintahkan. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Maka kemudian ditanya, mengapa engkau tidak menggunakan potensi yang Allah titipkan kepadamu? Masyiral muslimin rahimakumullah. Potensi yang keempat adalah potensi menghadirkan penghambaan ikhlas kepada Allah. Menghadirkan bagaimana ibadah yang kita lakukan, kita titipkan kepada Allah bukan karena mau dipuji atau disanjung melalui ibadah salat. Peribadatan atau penghambaan yang tertinggi dalam Islam adalah salat. Maka kemudian salat itu adalah kunci dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Seseorang yang tidak menjaga salatnya, maka sama dengan ia menghancurkan agamanya. Karena itu, jika salat itu diibaratkan bangunan, maka salat itu adalah fondasinya atau tiangnya. Jika salat itu diibaratkan tubuh, maka salat itu adalah bagian kepalanya. Agama ini satu kesatuan. Salat, puasa, zakat, dan haji ada satu kesatuan. Tetapi seseorang yang tidak melakukan salat, maka itu kemudian menghancurkan agamanya. Salat adalah ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ada kegiatan lain yang dilakukan selain gerakan dan bacaan salat itu. Kalau puasa masih bisa kita bertransaksi. Kalau puasa masih bisa kita bekerja di kantor, masih bisa berdagang. Tapi salat tidak bisa melakukan salat sambil kemudian bertransaksi atau mengerjakan pekerjaan lain. Begitu pula halnya dengan haji. Berhaji seseorang mungkin masih bisa kemudian menyertakan berdagang. Tapi salat tidak bisa, karena itu adalah ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, potensi yang harus dijaga, bahwa ketika kita sudah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan itu, tetapi ada perintah lain, yakni bagaimana bisa berbagi satu dengan yang lain. Sehingga kemudian diperintahkan untuk berinfak dan bersedekah. Dalam berbagai ayat dalam Al-Quran, perintah salat selalu digandengkan dengan perintah berinfak dan bersedekah. Apa maknanya? Bahwa
tidak sempurna pengabdian seseorang kepada Allah jika ia tidak bagus hubungannya terhadap sesama. Dan salah satu alat untuk memperbaiki hubungan adalah banyak-banyak berinfak, banyak-banyak bersedekah satu dengan yang lain. Karena itu akan mempertalikan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain. Dari 5 unsur ini terangkum dalam ayat Al-Quran di surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa yang bisa menjaga 5 potensi dalam dirinya ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu adalah mukmin yang benar. Bagi mereka akan diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah, akan diampuni oleh Allah dan dicukupkan dengan rezeki yang baik-baik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.